STY siap tempur usai operasi, pelatih Vietnam U19 tuding Indonesia diuntungkan, Emil Audero dibuang Inter Milan. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Sintayong bagikan foto tubuhnya yang dioperasi. Wajah pelatih timnas Indonesia itu pun tampak lebih kurus ketimbang sebelumnya. Sontak unggahan ini membuat banyak pecinta sepak bola tanah air khawatir terkait kondisi sang juru ramu timnas Indonesia. Namun dalam keterangan fotonya, ST menyampaikan pesan semangat bersiap untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, media Korea Selatan Sport Chosun mengabarkan Sintayong didiagnosis menderita radang selaput dada dan mengharuskan adanya tindakan operasi untuk kesembuhan STY. Namun demikian, saat ini sang pelatih tengah menjalani masa pemulihan. Meski begitu, Sintayong tetap memikirkan timnas Indonesia. Timnas Indonesia diprediksi naik satu posisi dari peringkat 134 ke 133 dunia meski tidak menggelar pertandingan pada Juli 2024 ini. Hal itu lantaran FIFA baru saja menghitung kekalahan yang diterima Kepulauan Solomon dari Selandia Baru di ajang OFC Nation Cup 2024 yang mana digelar pada Selasa 18 Juni. Terlepas dari itu, di bawah asuhan Sintayong, peringkat FIFA Timnas Indonesia memang terus mengalami kenaikan. Ketika Sintayong pertama kali memimpin Timnas Indonesia di laga resmi pada Juni 2021 lalu, ranking FIFA Timnas Merah Putih berada di peringkat 173 dunia. Namun sekarang atau 3 tahun telah berlalu, ranking FIFA Timnas Indonesia naik 39 peringkat ke posisi 134 dunia. Timnas Indonesia sendiri berpotensi melesat posisinya di ranking FIFA jika mendapatkan hasil positif di babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia U19 akan melakoni laga perdana di ASEAN U19 Boys Championship atau Piala AFF U19 2024. Yakni dengan menghadapi Filipina. Bermain di hadapan publik sendiri, Garuda Muda memiliki motivasi berlipat untuk bisa meraih hasil maksimal di laga perdana nanti. Apalagi lawannya hanya Filipina. Menilik dari catatan Filipina di Piala AFF U19, tim berjuluk The Azkals itu tidak punya tradisi positif. Sementara jika ditilik dari statistik penampilan Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19, dari keikutsertaan sebanyak 11 kali, Garuda Muda telah meraih 28 kali kemenangan, 10 kali imbang dan 17 kali kalah dari 55 pertandingan. Dari 11 penampilan itu, Timnas Indonesia U19 telah mencetak 148 gol dan hanya kebobolan sebanyak 82 kali. Timnas U19 Vietnam sedang bersiap memulai kiprahnya di ajang ASEAN Cup U19 2024. The Young Golden Star Warriors berada di grup B bersama dengan Laos, Myanmar, dan Australia. Menjelang tampil di turnamen tersebut, Wah Yen Fin mengevaluasi proses latihan yang telah dijalani oleh timnya. Lebih dari itu, juru taktik berusia 51 tahun ini kemudian menyoroti soal cuaca panas di Indonesia. Ia mengatakan bahwa hanya Timnas U19 Indonesia lah yang mendapatkan keuntungan mengenai hal tersebut. Sebagai informasi, Stadion Gelora 10 November dan Stadion Gelora Bung Tomo disiapkan untuk menggelar ASEAN Cup U19 2024 ini. Nantinya pertandingan ada yang dimainkan pada sore maupun malam hari. Kiper keturunan Emil Audero Mulyadi mengungkapkan perasaannya setelah dibuang klub raksasa Italia Inter Milan. Emil mengucapkan terima kasih dan menyebutnya sebagai musim yang luar biasa. Padahal jika merujuk transfer market, ia hanya memiliki pengalaman singkat di Inter Milan dengan hanya 4 penampilan dalam musim Serie A 2023-2024 dengan mengumpulkan total 338 menit bermain. Emil Audero sendiri dipinjamkan Inter Milan dari Sampdoria pada Agustus 2023 dengan opsi pembelian. Namun Nerazzurri pada akhirnya tak tertarik untuk mempermanenkan kiper kelahiran Mataram itu. Inter Milan sendiri memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Emil Audero, sehingga kiper berusia 27 tahun itu kembali ke klub asalnya Sampdoria. Sementara itu bersama Sampdoria, Emil Audero memiliki kontrak hingga 30 Juni 2026. Jauh sebelum publik mengenal nama-nama seperti Tom Haye dan Justin Hubner, nama Jordi Tutarima sudah menyatakan minat untuk membela Timnas Indonesia. Jordi memenuhi syarat untuk membela skuad Garuda karena memiliki darah dari kakeknya. Namun nasib sang pemain tidak seberuntung dua nama pertama. Pasalnya keinginan tersebut tak pernah terwujud sampai hari ini.
Sosok Jordi sendiri sebenarnya memiliki rekam jejak bagus di tim nasional level kelompok umur. Jordi pernah membela U17 Belanda pada periode 2010. Dilanjutkan dengan berkiprah di beberapa klub beken seperti NEC Nijmegen, FC Oss, FC Telstar, dan De Graafschap, serta PSV Zwolle di Liga Belanda. Kini, Jordi sudah menarik impiannya untuk membela timnas Indonesia. Ia mengaku sudah hilang rasa untuk membela skuad Garuda. Namun demikian, ia sangat senang jika berkarir di Liga 1 Indonesia. Dirinya bakal memilih Malut United sebagai tim tujuannya jika berkarir di Liga 1 Indonesia. Wacana pemain timnas Indonesia di klub-klub Liga 1 wajib dimainkan saat tampil di Piala Presiden 2024 dibenarkan oleh Panitia Pelaksana atau Panpel. Ketua Organizing Committee atau OSI atau Panpel Piala Presiden 2024 Risha Adiwijaya menyebut hal tersebut sudah ditetapkan. Ini merupakan masalah dari Ketua Umum PSSI dan Erick Thohir. Namun OSI Piala Presiden 2024 tak ingin kaku dengan hal tersebut. Pemain berstatus timnas Indonesia bisa saja diganti sang pelatih setelah main di babak pertama. Semuanya tergantung dari kebijakan pelatih. Satu harapan Panpel Piala Presiden, kualitas turnamen tidak turun karena para pemain berlabel timnas disimpan pelatih. Turnamen Piala Presiden 2024 akan mulai bergulir pada Jumat 19 Juli mendatang. Ada 8 klub Liga 1 yang direncanakan ikut turnamen ini, yakni Persib Bandung, Borneo FC, PSM Makassar, Persis Solo, Madura United, Bali United, Persija Jakarta, dan Arema FC. Yang mana kemudian dibagi menjadi 2 grup, yakni grup A dan grup B. Pertandingan grup A akan dilakukan di Stadion Sijalak Harupat. Sementara laga grup B diadakan di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Adapun laga semifinal hingga final akan digelar di Stadion Manahan Solo. Meski begitu, kebijakan PSSI terkait kehadiran penonton menjelang musim baru ini tetap sama, di mana PSSI melarang supporter tim tamu datang ke stadion selama pagelaran Piala Presiden 2024. Sementara itu, keputusan hanya memperbolehkan supporter tim tuan rumah untuk datang ke stadion merupakan efek dari tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 159 orang itu, di mana Indonesia masih dalam pengawasan FIFA. Calvin Verdonk kepada salah satu media Belanda mengatakan bahwa ia banyak mendapatkan kesan positif selama membela timnas Indonesia. Verdonk mengaku sangat senang dengan atmosfer sepak bola Indonesia dan para supporter. Ia merasakan energi positif selama berada di Indonesia. Walaupun Verdonk juga mengungkapkan tidak banyak menemukan kendala selama membela timnas Indonesia. Soal kendala bahasa, Verdonk mengaku tak menemukannya. Sementara itu terkait langkah Garuda di putaran ketiga, Verdonk mengatakan grup yang sangat bagus, tapi sangat sulit bagi kami. Ada banyak negara bagus di dalamnya. Ini adalah pertandingan yang menyenangkan untuk dimainkan. Dan Anda akan sampai ke tempat-tempat yang tidak akan pernah Anda kunjungi, ujar Verdonk. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.